Banjir di perumahan Ciledug Indah 1 dan 2 kemarin ini mencapai 60 cm. Sekarang kita akan memberi informasi terkini dari sana. Sudah bergabung bersama kami di sana ada Rizka Ramdhani. Silakan Rizka, laporan Anda. Iya, masih dari lokasi Peduranan Tangerang, Banten, kondisi banjir masih sudah terlihat surut. Terlebih di Jalan Hasyim Asari ketinggian air sekitar 30 sampai dengan 40 cm. Berkurangnya air ini juga terjadi di Kompleks Ciledug Indah 1. Ya, di Kompleks Ciledug Indah 1 sendiri kemarin jika ketinggian air lebih dari 2 meter, sekarang sudah menurun sekitar 70 sampai dengan 120 cm saja. Dari 430 kepala keluarga yang ada di Kompleks Ciledug Indah 1, sebagian sudah mengungsi di beberapa lokasi posko. Ada 4 lokasi posko, yaitu di posko kelurahan, posko pondok, posko Mulia, posko Pohor, dan posko Masjid Al Irsyad. Dan sebagian lagi memilih untuk masih tinggal di rumah karena mengingat persediaan makanan di pengungsian juga terbatas dan memilih untuk menjaga harta di rumah sendiri. Kemudian dari 7 kelurahan yang ada di sini, ada 2 kelurahan yang tidak terkena banjir, yaitu ada Pondok Pucung dan Karang Tengah. Memang kondisi banjir pada tahun ini, tepatnya di awal tahun Januari 2014 ini, lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu baru saja terjadi di November 2013. Jika banjir hanya berakhir 1 hari saja sekitar 70 cm, tapi di tahun ini tinggi sekali dan sampai lebih dari 2 meter. Untuk masalah evakuasi sendiri memang belum ada rencana untuk evakuasi jika mengingat ketinggian air yang ada di Kompleks Ciledug Indah 1 dan Kompleks Ciledug Indah 2 sudah mulai menurun. Bersama saya sudah ada, yaitu adalah Sekcam, yaitu ada Pak Nur Hidayatullah. Ya, Pak, selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pak, ya bagaimana ini mengingat masalah kondisi banjir yang ada di sini sudah mulai menurun. Tapi untuk kondisi di dalam sendiri ini bagaimana aksesnya, Pak? Untuk kondisi di dalam Ciledug Indah 1, sekarang ini masih tetap di atas 1 meter, kira-kira 1 meter 10 gitu. Jadi memang masih diperlukan kewaspadaan seluruh warga. Dan kami pun selalu menghimbau dari aparat pemerintah, kepolisian, dan Angkatan Darat untuk seluruh warga untuk masih tetap harus berhati-hati. Nah, untuk penyaluran bantuan sendiri ke dalam itu seperti apa, Pak? Ada kendala yang mungkin yang dihadapi untuk mengangkut bahan makanan ke dalam? Sepertinya kalau untuk kendala sudah tidak lagi menjadi kendala, karena untuk Ciledug Indah 1 dan Ciledug Indah 2 ini dibilang langganan banjir apabila musim banjir. Tapi teknisnya dalam rangka untuk penyaluran makanan ini, kami terjadwal yaitu kira-kira jam 10 dan jam 12 sudah dilaksanakan untuk pengoperan atau pembagian makanan-makanan kepada warga yang tidak bersedia untuk meninggalkan rumahnya. Jadi kami yang keliling untuk menemui warga-warga. Pak, sampai dengan sekarang kira-kira apa yang sangat dibutuhkan oleh warga? Bantuan seperti apa yang masih belum tersedia hingga sekarang, Pak? Tetap saja bantuan yang paling dibutuhkan yaitu makanan siap saji. Pada prinsipnya sekarang yaitu yang tadi saya bilang, warga sudah tidak kaget lagi dengan kejadian seperti ini. Jadi warga itu perlu ya seperti nasi bungkus dan sejenisnya yang pada prinsipnya yang bisa langsung dimakan gitu. Bagaimana untuk di dalam sendiri, kan banyak saya tanyakan kepada warga juga, banyak anak-anak kecil. Ini apakah memang akan dibiarkan terus di dalam, apakah harus dipaksa evakuasi juga, Pak? Pada prinsipnya pemerintah Kota Tangerang menghimbau untuk datang ke pos-pos yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Tangerang, dan selalu menghimbau kami dari kelurahan, dari kecamatan, dari pemerintah Kota Tangerang, dari dinas-dinas terkait selalu menghimbau agar seluruh masyarakat yang terkena banjir ini datang ke pos, baik yang manula maupun yang kecil itu, yang anak kecil,
terutama itu mendapat perhatian dari Pemda Kota Tangerang tersebut. Pertanyaan terakhir Pak, saat banjir yang terjadi, apakah terjadi kepanikan di warga sendiri Pak? Tadi saya katakan karena sudah tersusun dan sudah adanya di sini sudah terbentuknya organisasi bencana, yaitu jadi kalau sudah ada informasi dari Bogor, warga di sini sudah mulai bersiap-siap. Jadi sudah tidak ada kepanikan lagi. Baik Pak, terima kasih Pak Nur. Iya. Memang kondisi warga sampai dengan sekarang masih ada beberapa kepala keluarga, ya ratusan kepala keluarga yang masih berdiam diri di Komplek Ciledug Indah 1. Untuk kondisi listrik sendiri sampai dengan sekarang PLN masih memadamkan arus listrik. Dan untuk bantuan kepada warga memang yang sangat dibutuhkan untuk para balita, yaitu adalah susu, makanan anak-anak juga, dan makanan siap saji. Ya, studio. Ya, Reiska, bagaimana dengan kondisi lalu lintas di sana dan juga aktivitas warga? Ya, memang kondisi jalan Akhir ini sangat terbilang macet karena memang beberapa kendaraan sempat mogok seperti kebanyakan roda 2, motor sempat mogok dan terpaksa menutup beberapa kendaraan. Dan memang sampai dengan sekarang sudah banyak sekali mobil yang melalui jalan ini. Kami terdapat beberapa mobil juga yang Menghindari dari banjir ini. Baik, terima kasih Rizka Ramdhani melaporkan langsung dari Ciledug, Tangerang. Ya, jadi banyak sekali juga ya kendaraan tadi itu yang juga dikatakan mogok. Memang ini juga mungkin tips nih, karena banyak sekali sekarang kan kendaraan-kendaraan itu yang menggunakan transmisinya otomatis. Kalau transmisi yang manual, itu kita masih bisa mungkin menggunakan gigi yang rendah, gigi 1, terus kemudian gasnya itu memang kita lebih tekan lebih dalam supaya air itu tidak masuk melalui knalpot, betul sekali. Tapi kalau kendaraannya itu otomatis, sebaiknya memang janganlah kita terobos itu banjir, karena memang sulit sekali mobil otomatis kalau dia mogok, dia nggak bisa didorong, Mar. Itu dia, deg-degan banget. Saya juga kemarin tuh memang untuk masuk ke dalam rumah kan aksesnya ada yang terputus karena banjir itu kan. Tapi mau nggak mau ketika saya pulang, ya saya harus pulang ke rumah. Gitu kan. Dan itu yang terjadi, deg-degannya minta ampun gitu. Jangan sampai mati, tapi puji Tuhan tidak mati. Oke. Itulah tadi kita bincang-bincang mengenai banjir yang ternyata memang walaupun sudah menurun, tapi masih menjadi satu hal yang sangat menjadi perhatian khususnya di daerah Ciledug Indah tadi.